Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gafel Taverin. Saya di sini akan menjelaskan dan mendemokan hasil kerja saya di TMD DPBO. Sebelum itu saya akan membacakan janji. Saya Gafel Taverin dengan NIM 20952 mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Di sini saya menggunakan framework MVVM, di mana ada view model, view dan view model. Pertama, ini adalah menu main, di mana menu main ini akan memanggil view menu. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dari model terlebih dahulu. Ini model ini ada db.java. Di sini ini adalah kelas untuk menghubungkan ke database. Kemudian ada experience, ini sebagai model dari tabel database, dan ini ada experience table sebagai uh, yang berisikan query-query yang diperlukan. Kemudian ada game object, di mana game object ini adalah berisikan merupakan abstraksi dari objek-objek yang ada di dalam game ini. Seperti ini ada atribut ini yang umumnya ada pada setiap objek game, dan ada abstract method di mana tick adalah akan mengupdate setiap objek per tick, dan render juga akan menampilkan ke layar pengguna atau player. Dan ini ada ID ini merupakan enum yang untuk membedakan setiap objek. Terus di sini ada floor ini adalah untuk menanda adalah objek yang di bawah, jadi sehingga kalau player menyentuh floor itu akan menambahkan nilai fall. Ada obstacle ini sebagai rintangan player, dan ini playernya sebagai player yang dimainkan oleh pengguna. Dan ini tuh pada saat action, pada saat player loncat, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, dan ini merupakan sistem gravitasinya. Dan ini adalah buat menghalangi player untuk melebihi dari screen limit. Oke, kemudian pada menu view menu, dimana di sini tuh akan menampilkan tabel yang ada di dalam database, yaitu tabel yang berisikan data-data player. Nah, di sini tuh akan pada konstruktor akan memanggil view model experience processing untuk mendapatkan data yang ada di dalam database untuk ditampilkan ke dalam tabel. Dan ini akan memanggil juga view model BGM untuk memulai BGM atau background musik. Dan ini adalah action ketika exit button bakal stop BGM-nya dan dispose dan kemudian exit. Dan pada play button akan mengecek apakah fieldnya tuh kosong, atau kalau tidak kosong bakal stop BGM dan memulai gamenya. Kemudian di sini tuh bakal ngecek apakah username yang setelah diinputkan itu ada di database atau tidak. Kalau ada, bakal akan melanjutkan progress. Kalau enggak, bakal memulai dari baru. Nah, kalau enggak ada tuh bakal menampilkan pesan error. Kemudian window ini sebagai canvas dari game ini. Jadi game ini bakal ditampilkan di window ini. Nah, ini settingnya, berbagai setting gamenya, dan bakal start gamenya. Oke, langsung saja. Di sini ada public class BGM, di mana ini tuh bertanggung jawab untuk memulai dan memberhentikan BGM yang diputar. Kemudian experience processing, di mana ini tuh bertanggung jawab sebagai mengelola untuk menghubungkan database dari model ke view itu melalui kelas ini. Isinya seperti biasa. Kalau yang ini tuh untuk untuk mengambil data dari database untuk dijadikan tabel. Ini mengecek apakah username ada di database atau tidak. Ini mengambil data yang berdasarkan username. Dan ini untuk menyimpan progress player. Kemudian sebelum masuk ke game, kita masuk ke handler. Handler di sini tuh adalah untuk mengelola objek-objek game objek, sehingga jadi untuk update itu hanya perlu memanggil handler.
Di sini ada handler tick, ini tuh untuk update game object per tick. Di sini tuh buat render game object, ini untuk add object to list, remove object, dan untuk menghitung size-nya. Kemudian ada input. Kemudian ada input. Di sini input itu adalah untuk menghandle keyboard input, di mana di sini tuh action kalau misalnya menekan tombol W atau up, dan ini adalah A atau left, ini D atau right, dan ini spasi. Kalau spasi itu akan mengubah state gamenya jadi game over dan menyimpan progress dari player dan menampilkan menu. Kemudian gamenya bakal di close. Dan ini adalah action kalau misalnya tombolnya dilepas. Oke, langsung kita masuk ke game.java, di mana itu inti dari game ini berisikan logic yang dari game ini. Ini ada berbagai atribut yang diperlukan. Kemudian ada enum berupa state, yaitu ada play dan game over. Play itu kayak ketika dimainkan, dan game over itu ketika berhenti. Initial state-nya itu adalah play ya. Kemudian konstruktornya itu kita bakal memanggil window yang tadi, dan handler dan key listener-nya. Kemudian yang ini tuh untuk membaca background image, dan yang ini yaitu adalah untuk menambahkan objek. Ini objek player, ini floor, dan ini tuh obstacle untuk early gamenya. Ini setter buat data player seperti username, adapt, dan vol. Ini untuk mengatur thread, start dan stop. Nah, ini adalah game loop. Nah, di sini ada untuk menampilkan BGM, menyalakan BGM. Terus di sini ada game loopnya. Kalau selama ini masih looping atau masih selama berjalan, dia bakal update dan render terus setiap objek yang ada. Oke, di sini tuh dia bakal menambahkan obstacle per setiap detiknya selama gamenya masih jalan. Adding more obstacle every second as long as the game still running. Dan di sini tuh bakal ngerandom. Kalau misalnya dapat nilainya tuh bukan 1, maka dia tuh bakal menambahkan objek obstacle. Jadi kalau misalnya dapatnya 1, itu nggak bakal nambahkan objek obstacle, alias tertentu nanti bakal ada bolong atau lubang. Dan yang ini tuh untuk menggerakkan obstacle ke arah kanan. Oke, saya percepat. Di sini tick ya, yang seperti tadi yang udah dibilang untuk mengupdate. Nah, di sini tuh di sini ada pengecekan nih, apakah player itu tentang ngecek collision player dengan floor atau obstacle gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya bernilai true dan obstacle collide with obstacles yang bernilai 1, maka adaptnya akan bertambah 1. Dan kalau misalnya collide with floor bernilai 1, maka voltnya akan bertambah 1. Dan yang ini tuh untuk menghapus objek obstacle pada saat objek obstacle tersebut telah melewati layar di sebelah kanan. Nah, kemudian di sini ada checking collision. Di sini tuh adalah berfungsi untuk ngecek collision antara player dan floor dan obstacle. Nah, yang ini tuh bagian untuk mengecek pada obstacle. Pada saat player itu berada di atas obstacle, maka akan didetect fallingnya bakal di set 0, dan jika masih velocity yang masih bernilai positif bakal di stop. Dan ini kalau misalnya tidak falling, itu bakal collide with obstacle-nya akan bertambah. Nah, yang ini tuh buat ngedeteksi kalau misalnya player velocity x-nya itu 0, maka player velocity x itu bakal di set sama dengan obstacle velocity x. Jadi player itu bakal mengikuti obstacle. Dan yang ini tuh untuk mendeteksi player collision dengan obstacle bagian kiri, dan yang ini adalah untuk obstacle bagian kanan. Nah, kalau yang ini tuh mendeteksi kalau player itu dempet sama obstacle dan sisi layar, maka akan langsung end game, berhenti gamenya. Dan yang ini tuh kalau state, kalau misalnya si player itu loncat dari atas obstacle. Dan yang ini tuh untuk floor
kurang lebih sama ya yang di sininya, tapi di sini tuh ada deteksi lagi kalau floor itu untuk tentang collision bagian kanan dan kiri kepada obstacle. Dan ini juga sama. Yang ini RNG, ini tuh untuk merandom nilai-nilai yang tadi. Dan di sini ada render untuk menrender data, render objek, dan ini insert data. Insert data insert progress dan close game. Coba langsung coba saya demokan. Ups, lupa. Kita coba masukkan aja namanya username baru. Kita harus dimasukkan username dan saya mengambil aset-asetnya dari sini. Nah, player bisa bergerak dengan panah atas kiri kanan atau WAD. Kalau W itu buat loncat ke arah kiri atas. Nah, kalau misalnya player itu berada di atas obstacle, bahkan nilai adapnya akan bertambah. Tapi kalau turun ke bawah floor, dia bakal bernambah satu failnya. Tuh. Terus kalau player spasi bakal berhenti. Kemudian kita mesti melanjutkan juga progress yang tadi dengan mengetikkan username yang sama seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Terus misalnya kalau misalnya kita udah melewati layar seperti kejadian seperti ini, maka kan game over juga. Nah, mungkin seperti itu saja. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.